Oke. Oke, apa anjir? Oke, welcome back to the Ava Moto Vlog ya. Jadi siang ini si game bakal gua bongkar dulu ya, si game. Why? Karena suaranya ya guys ya, berisik banget si kupling 7-nya ini. Waktu gua kemarin ganti ya, bisa kalian denger ya. Nah, gitu lah si game ya. Come on. Ya, intinya gitulah si game ini, apa namanya, kuplingnya berisik. Kemarin gua habis ganti kupling 7 sih. Nih, enggak, ini blok seher mobil. Ini nih persediaan kuplingnya ya udah banyak banget, tapi gua rasanya ingin mengganti ke kupling 6. Nah, di sini gua udah nyiapin kuplingnya. Dan rencananya gua bakal pasang sabuk juga nih. Bakal pasang sabuk ini. Jadi ya di video kali ini mungkin gua awali dengan membongkar si Gema ya. Walaupun nanti enggak full gua tutorin ya kayak tutorial, tapi apa namanya, gua pasti videoin. Kenapa? Soalnya agak ribet juga ya guys, spare-nya banyak. Gua bakal ngelas ini juga ya kan, ngelas sabuk ini ke sini, banyak mikirnya gitu. Terus nanti nyesuaiin juga di kupling 7-nya di sana. Sambil dipikir-pikir ganti 6 apa 7 ya gitu. Kalau sekarang jujur gue udah agak kurang nyaman aja sama si kupling 7 yang gue pakai. Tenaganya enak kalau pakai jalan ya, tapi kalau pakai harian gue lebih suka pakai kupling 6. Makanya nanti coba dilihat apakah takutnya paku keling ininya nih, yang ininya di yang kupling 7 longgar jadi dia berisik banget, bisa jadi. Atau ya kita lihatlah faktor apa yang bikin dia berisik di dalam gitu guys. Jadi hari ini gua bakal bongkar si game ya. Mudah-mudahan lancar nanti selama proses. Sorry banget kalau nggak gua videoin karena memang agak ribet ya guys ya. Gua nggak ada tripod juga, jadi mohon maklum, nanti aja lah kalau udah kebongkar gua jelasin lagi kalau misalkan udah turun kuplingnya gitu guys. Oke, gua mau lanjut dulu ya buat bongkar si kuplingnya dulu. Nah, ini dia nih, si Gema udah dibongkar, kuplingnya udah gua buka. Set. Mana tadi kuningannya? Kuningannya sih aman ya kelihatannya tuh. Set. Masih lumayan bagus ya, guys. Terus kelihatan dari sini si kuplingnya basah juga. Harusnya aman, Bos. Melihat kupling, salah, ini bukan kupling. Nah, ini dia mana, set. Nah, ini juga basah ya. Berarti oli sebenarnya masuk sih ke sini. Cuman yang gue bingung berisiknya itu loh, John, dapat datang dari mana gitu. Nah, makanya mau, sorry nggak kelihatan, mau dibongkar dulu. Kita lihat berisiknya dari mana, karena ya itu yang sudah membuat tidak nyaman ya guys ya. Langsung kita bongkar aja dulu. Oke, jadi ini udah kita lepas si kuplingnya. Gua pakai kupling 7 ya kemarin. Nah, udah dibongkar dari sana. Ini sih aman-aman aja ya kayaknya ya. Tapi yang jelas oli itu naik ya guys ya. Kelihatan tuh basah. Ini udah kepegang-pegang sih, basah. Terus kalau berisik nggak? Ya lumayan sih, tapi nggak separah itu ya. Cuman di mana ya? Gue juga masih nyari-nyari. Cuman yang jelas ini kuningan kuplingnya kalau kalian lihat. Ikut muter ya guys ya. Ini nih antara yang ini nih, yang besi kuningan sama besi lagi kan. Kuningannya ikut muter ya. Jadi emang udah, ini yang bikin shock ini nih. Nah, kemarin gua nggak nyaman sama shock nggak sama apa namanya, bunyi shocknya itu gua nggak terlalu nyaman. Jadi emang ini harus diganti. Kebetulan gua juga udah beli sih. Nah, cuman jadi bingung ya, pasang 6 apa pasang 7. Nanti dah dilihat-lihat lagi dalamnya gimana. Ini kita lihat juga ya, sekalian di videoin aja sih. Kayaknya masih bisa dibuka. Sip. Ini ya, kita lihat set. Lapisan pertama basah ya guys ya. Emang bagus sebenarnya olinya, karena emang waktu di jalan juga gua nggak ngerasa aneh sih sebenarnya. Cuman berisiknya aja risih, John. Berisiknya aja. Ini basah, ini juga basah.
Ini basah ya. Ini agak kering nih yang terakhir, tapi oke lah bro. Kampasnya juga kayaknya masih bagus nih, cuman emang kelihatan agak gosong, kotor sih sebenarnya. Nah, pada saat kita buka, nah ya kan, ini pasti gampang nih dibukanya nih. Kuningannya nih, ya kuningan yang udah nggak ngepres gini udah kurang bagus sih sebenarnya. Harus diganti, harus sih nggak, cuman bisa mungkin diganti. Masih jalan kok, ini juga aman. Cuman itu berisiknya pak nggak kuat. Bisa diambil, dicopot pakai tangan. Yaudah, gue mau di reset dulu, lanjutin. Nanti gue lanjutin pas kayaknya udah kepikir mau pakai yang mana atau mau digimanain gitu ya guys ya. Jadi kalau ini kan partnya sambil mikir ya guys. Jadi ya begitulah. Jadi biarkan aku berpikir sejenak ya, baiknya gimana biar tidak salah langkah gitu boy. Nanti gue lanjutin lagi ya. Thank you banget pokoknya. Begini aja sih pas ngebongkarnya mah ya. Cuman oh ya, paku keling yang gua bilang tadi ternyata aman-aman aja ya guys, nggak goclak juga, nggak goclak tuh, masih kuat. Makanya agak bingung nih gimana ya, apa mungkin karena ini jadi ngaruh banget gitu ya. Udahlah, nanti kita riset lagi, kita pikirin lagi. Oke gitu aja, nanti gua lanjut lagi videonya ya guys ya. Oke guys, jadi ini udah gua pikir-pikir lagi apa sebenarnya yang jadi masalah ya. Kayaknya buat di kupling 7 gua, karena pertama dia diameternya lebih besar ya, kupling 7 itu udah pasti kayaknya lebih berat dan lebih berisik itu kayaknya ya. Ini mah ngawang-ngawang aja karena gue juga bukan mekanik ya, cuman ya penghobi aja gitu guys. Terus yang kedua yang bikin serok ini nih, lahernya dia udah longgar gitu ya, udah bisa diputer-puter gitulah intinya. Yang ini nih tuh kan sudah tidak span. Nah yang ketiga nih kayaknya yang berisik nih ininya nih. Ini kupling genep gak ada 6 yang biasa gua pakai ya nih. Set. Sepelangnya sedikit kan, kelihatan nggak? Tapi kalau yang kupling 7 dia goclak banget pak tuh. Gua curiga ini yang jadi berisik gitu, karena memang kalau di kupling harus presisi banget gitu. Nah ini yang 6 nih yang biasa gua pakai, ada spelang tapi gak banyak gitu, gak sebanyak yang ini. Jadi nih bisa dengerin gak nih? Nih. Tuh ya kan cek-cekannya ya. Kalau yang ini nah sedikit, ini gua goyang-goyanginnya sama ya. Ini gua deketinnya speaker cuman goyang-goyanginnya sama gitu. Ini kalau yang ini tuh bisa sampai gini guys. Oh ya, ini kayaknya yang bikin berisik deh. Kayaknya solusinya kalau mau tetap pakai kupling 7 gua harus nyari iniannya nih, apa alasnya ini nih, apa ya namanya ya, ya ininya lah pokoknya. Atau enggak gimana caranya biar ini bisa lebih sepan gitu guys. Ya itu analisis gua yang bukan mekanik ya, cuman penghobi. Nah ini kan enak tuh gitu guys. Tapi kalau overall si oli mesin naik ya ke kupling, jadi kupling basah, kupling gua awet jadinya. Ya walaupun angus-angus dikit gitu, tapi tetap empuk ya guys ya. Ya begitulah, ini pembongkaran dan analisa gua. Mungkin setelah ini gua mau pikirin lagi, berantakan ya. Mau pikirin lagi bagusnya mau pakai kupling 6 biar aman buat daily, gak berisik masuk komplek juga, nggak rusuh kayak mesin traktor ya. Atau gue pakai kupling 7. Ini jujur enak, tapi buat performa ini enak banget. Gue kalau touring-touring, cuman minusnya itu doang, berisik ya karena itu tadi. Emang ini bukan orian bos, waktu gue beli emang bukan ori, jadi memang bukan kupling bawaan Vespa. Gue beli dulu merek apa ya, Italia gitu, Femsa gitu, lupa pokoknya. Ini beli yang ini jelas ori, yang ini ori, jadi lebih enak gitu guys. Ya gitu aja sih sebenarnya. Kesimpulannya ya nanti gua pasang dulu baru bisa nyimpulin. Cuman sementara ini ya kayak gitulah analisanya gitu guys. Ini mau gua pikirin dulu, mau dipasang sekaligus mau pasang sabuk si kupling ini dulu ya. Mau pasang ini, dilas, nanti dilas, nanti kita bahas lagi di atas motor gitu guys. Ntar gua lanjutin lagi. Oke guys, udah beres nih. Ini dia
kupling 6 yang bakal gua pasang dan udah gua las ya, diberikan sabuk ya, jangan lihat las-lasannya, insya Allah kuat walaupun ini terpisah ya, tapi ini bisa bos tuh ya udah lama gak ngelas ya guys ya, tapi yang jelas kurang lebih kayak gini. Nah ini udah enak ya, ini bisa kalian ini juga, muternya juga lancar ya guys ya. Ini agak susah sorry karena dia juga tuh pakai satu tangan, ini pada udah lancar, udah oke gitu ya. Dari segi suara juga ya, nggak terlalu parah guys. Nah, jadi harapannya bisa benar-benar nggak berisik dulu aja, karena memang gua kurang nyaman kalau berisik gitu guys. Nah ini yang 7 tadi ya, rencananya gua mau cantikin dulu. Kalau ada spare part ininya nih yang ori nih, kalau bisa nih yang ininya ori gua bakal cari dulu biar mungkin bisa lebih pas gitu ya di sininya, nggak berisik gini nih, jauh ya bedanya ya. Jadi kayak gitu guys. Ini mau gua rapin dulu, mau gua pasangin, nanti kita lanjut kayaknya enaknya di atas motor sambil review si kupling 6 ini gitu. Nanti gua jelasin karena gua juga udah punya feeling ya, ada pasti rasa yang berbeda. Kemarin gua juga ini ada plusnya ada minusnya, ini juga ada plus ada minusnya. Bagusnya kita bahas aja nanti sambil gua riding atau gua cobain. Jadi sementara ini gua mau pasang dulu ya guys, kurang lebih kayak gini ya penampakannya. Anjay ya. Udah capek gua guys kadang ya. Udah mau pasang dulu, nanti kita lanjut di atas motor. Oke guys, ini udah naik ya, kita langsung coba aja. Jadi kupling 6-nya udah naik ya, kupling 6-nya udah naik. Terus si apa namanya, tadi udah sempet dicobain juga. Terus ya bener ternyata nih ya, kita cek ya, suaranya itu lebih enak daripada yang sebelumnya gitu guys. Kedengeran nggak? Ini padahal udah kecil banget ya. Nah, jadi emang lebih enak ternyata guys pakai kupling 6 di sini gitu. Karena ya tadilah agak berisik mungkin karena kocak itu kan, kita gedein dulu langsamnya. Oke ya guys ya, kalau dipencet kuplingnya dia lebih diem lagi. Ya. Sip. Udah jadi ya. Oke, gitu sih. Ini udah pasang ya. Ya pasti ada plus minusnya, tapi sebelumnya nanti gua bahas lagi aja plus minusnya sambil jalan-jalan kali ya, test drive motornya. Ini sekarang gua mau beres-beresin dulu ini nih, karena ini udah mau maghrib ya guys, udah mau maghrib, jadi gua mau beres-beres dulu gitu. Ya udah, ini adalah motor yang sudah diganti kuplingnya bos, pakai kupling 6 yang biasa gua pakai gitu. Nah, lebih tenang, suaranya lebih landai, enggak kayak mesin helikopter John. Nah, cuman memang ada beberapa kekurangan dan kelebihan gitu. Cuman gua nyaman pakai ini pak, anti ngesrok gitu, nggak ada stroke gitu, nggak ada ya. Aman, jaya, lancar jaya bos kalau pakai ini mah. Karena memang bawaannya juga ini. Jadi ini bawaan motor asli ya boy ya. Ini bawaan motor aslinya. Nah yang 7 itu gua beli waktu dulu ada merek apa ya, Femsa gitu. Merek apa ya? Gua kurang paham. Yang jelas ada merek yang bukan dan motor, nggak mungkin dong, dan motor kan ngecer ya, nggak jadi nggak satuan gitu. Apa Italia gitu. Pokoknya gua beli itu dulu harganya 250 deh kalau nggak salah, atau 300.000 gitu. Cuman itu
kurang nyaman. Itu pun yang gua pakai kemarin udah ganti mangkoknya pakai dan motor, tapi berisik. Nah, menurut gua yang bikin berisiknya itu justru apa namanya, yang tadi tuh plat apa namanya tuh ya, yang gesekan sama kuplingnya itu sama kampasnya ya, plus disc itulah pokoknya ya, itunya tuh berisik. Bener kan, ganti yang ini tuh nyaman, aman, lancar jaya John gitu. Pakai enak gitu. Karena kemarin gua penasaran kupling 7 ya, akhirnya pakai itu. Itu pun udah gua modif juga gearnya, pakai gear yang harusnya motor ini gitu. Entah 21 apa 22, lupa ya. Yang jelas itu pun udah diganti gearnya. Jadi kupling itu tuh udah penyesuaian, tapi memang yang terakhir itu enak dikendarain beneran nih. Kalau udah masuk gigi jalan nih kayak gini gak ada masalah, bahkan lebih nyaman, tenaga lebih ada, terus nggak berisik juga. Berisiknya tuh pas idle aja, terus kita tarik kupling gini tuh berisik banget gitu, tenaga lebih gede gitu. Sebenarnya gue suka kalau pakai kupling 7 itu, cuman buat jarak jauh kayaknya deh. Kalau misalkan gue pulang pergi rumah gitu tuh lebih enteng pakai ini gitu, rasa-rasanya gitu. Kalau pakai yang ini chill bro, apa ya, enak gitu, enak juga yang ini. Cuman RPM-nya cepet naik gitu. Cuman kayak ada selipnya kalau kupling 6 ini yang punya gua ya. Karena pernya juga per murah loh. Ini bukan per orinya atau mungkin per racing, enggak, ini per murah. Ada juga beberapa apa namanya kekurangan yang kupling 6 ini. Tapi ori pak, yang ini tuh mangkoknya gue juga ganti sih memang, tapi pakai dan motor lah ya. Gearnya masih yang asli, terus apanya lagi ya, disknya itu kebetulan gua belum melenting ya. Apa ya sebutannya ya di situ ya, plat itu. Soalnya tolong komen ya di kolom komentar, gua nggak tahu namanya apa ya, pokoknya plat besi yang lawan kapas itu ya kan. Terus tatakan pernya. Nah, pernya ini kebetulan gue beli yang murah waktu itu, bukan yang racing, jadi emang agak slip John, nggak langsung kayak neken gitu. Dan ini gue pakai kampas 6 yang modelnya agak lain ya, punyanya FA Itali gitu ya kalau nggak salah. Dia tuh kayak kupling Jepang dan gue baru nyobain sekarang. Tipikalnya keras ya, motor gue nih agak slip ternyata pakai itu. Di RPM tingginya tadi slip, atau mungkin karena kebasahan kalian, atau belum ngeplak gitu. Tapi pakai ini enak, nyaman sih bagi gua pribadi gitu. Jadi ya kalau dibilang ada kelebihan ada kekurangannya ya pakai kupling 7 dan kupling 6. Jadi kalau misalkan kalian pakai kupling 7, kalian pasti dapat lebih power ya, powernya lebih ada. Kalau menurut gua pribadi nih, pengalaman yang gua pakai, powernya lebih dapat. Terus apa lagi ya, kalau nanjak kita tenaga tuh ya masih ada, nggak perlu repot-repot RPM tinggi, itu ada ngisi terus tenaga. Minusnya berisik ya kalau di motor yang gua, karena mungkin KW ya. Tapi enggak sih, harusnya enggak seberisik itu, karena memang 7 tuh agak berisik itu. Terus minusnya apa lagi ya, kita harus mapas sih, mapas di dalam. Kalau emang kita bukan kupling 7 asalnya, kita harus mapas gitu. Nah, kalau misalkan kupling 6, dia kelebihannya ya kalau di gua adem, gripnya lumayan, apa namanya, lumayan ngigit kalau memang kuplingnya masih bagus gitu ya, nggak rewel. Terus kalau misalkan kitanya juga nggak pakai galak-galak banget, RPM-nya cepat naik juga, lebih nyaman sebetulnya. Lebih enak ya pakai yang kecil. Kalau kata gua sih ya, pakai enak yang kecil. Kurangnya yaitu kadang apa ya, kayak terlalu kecil gitu, tenaganya tuh entar-entaran gitu. Tapi lebih ke arah dorong terus gitu, cepet naik RPM-nya kayak gini nih. Tuh kayak gitu ya jadinya. Tapi oke lah, ini enak, tetap ini enak.
Minusnya itu aja, tenaganya memang lebih gua akui lebih yang 7 gitu. Jadi ya buat kalian yang punya kopling di Vespa punya 6 atau 7, semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi menurut gua sama aja sih, tergantung kebutuhan. Kayak gua sekarang, gua lagi butuh harian sebenarnya buat kayak kesana kesini di Cimahi gitu, yang bukan buat touring. Gua jujur lebih nyaman pakai kopling 6, lebih adem gitu kan, dan terbaik gitu boy, sepi gitu, enak gitu. Kalau yang itu gua kemarin berisik, jadi lebih ramah lingkungan lah. Memang knalpotnya udah racing gitu pak, tapi tetap aja gitu beda, suara mesinnya itu nggak kasar. Itu yang menurut gua paling penting sih sebenarnya, kenapa gua pakai kopling 6 sekarang gitu. Mungkin kalau misalkan buat kebutuhan touring ya, misalkan gua mau coba untuk touring ke daerah mana gitu, keren nih, mau touring ke daerah mana gitu yang jauh gitu, dan gua nggak peduli lah gitu, emang kondisinya motornya jalan terus, gua kayaknya bakal ganti kopling 7 lagi gitu, karena ya memang lebih enak pakai kopling 7 gitu. Tuh guys, jadi ya seperti itulah, so ya, terserah kalian mau pilih yang mana, sesuaikan kebutuhan gitu. Masih bisa jumping ya. Kalau kopling 7 masih bisa jumping gitu. Ya tuh kan, ada plus ada minus gitu. Oke, ya gitu aja lah videonya ya. Sekarang gua mau sebenarnya sambil nyobain tuh, gue pengen istirahat juga, capek juga kan habis benerin motor. Kayaknya enak juga kalau misalkan gua istirahat di ada tempat tuh kayak warung gitu, cuman kita bisa ngelihat Bandung ya, Bandung, Cimahi dan sekitarnya sih lebih tepatnya, dari atas gitu. Nah, kita ngelihatnya tuh di bawah. Warungnya tuh di Ciuya ke atas lagi, nanti kita belok kanan gitu guys. Jadi gua mau ke sana sekarang buat lihat si sunset. Ada yang mau ngopi-ngopi aja di sana gitu. Tuh kan. Tapi gue rada pede ya sekarang karena udah dipakai sabuk kering itu. Gue yakin karena wah gak bakal mekar nih, gak bakal mekar gitu. Ngaruh juga ya. Jadi maksudnya jadi tenang gitu pakai sabuk itu, pakai sabuk yang buat ngikat itu, jadinya bisa lebih apa ya, lebih galak gitu kadang. Enak juga tadi, nggak ada gimana. Mudah-mudahan awet sih. Cuman ini kayaknya kepengaruh kampas kopling aja sih yang nggak biasa gua pakai. Biasanya gua pakai yang empuk. Nah kebetulan yang gua beli ini merek FA Italia kalau nggak salah. Nantilah kita lihat lagi. Dia tuh modelnya kayak kampas kopling Jepangan dan keras gitu. Dan ini kerasa. Ada selipnya ternyata. Dia ada selip-selipnya gitu di RPM atas. Tapi mungkin karena gue ngasih oli ya, olinya kebanyakan kali waktu pas masang kopling, bisa jadi. Makanya kita coba dulu untuk pakai selama 1 minggu deh kayaknya. Baru deh kita bisa komen dan gue bisa nyimpulin. Tapi analisis gue mah begitu ya, sebagai montir abal-abal ya. Oh iya, sebelum menutup ya, sorry kalau misalkan ada penyebutan yang salah atau terkesan amatir. Gue ini bukan mekanik, jujur gue cuman penghobi Vespa aja yang emang pakai Vespa buat sehari-hari gitu. Dan memang gue yang benerin motor ini gitu. Jadi sorry banget buat mekanik ya. Ini mah cuman penghobi biasa aja, kurang nggak lebih gitu ya. Gitu. Wey, naik dikit. Ya itu tempatnya udah mau sampai di depan. Jadi thank you banget udah nemenin gua untuk ganti kopling 6 dan kopling 7. Buat kalian yang mau ditanyain, sok tanyain aja di kolom komentar, insya Allah nanti gua jawab. Yaps, udah sampai tempatnya. Kalian bisa lihat tuh, kita bisa ngelihat Bandung ya dari jarak sini gitu. Jadi sambil ngopi di warung depan sana, keren sih. Tuh kita ambil kanan tuh ya kan, sambil lihatnya jadiin thumbnail aja gitu ya, anjay gitu. Sip ya gitu, ntar ada kopling-koplingnya. Ya udah gitu aja, thank you banget ya. Gua Denny Fry pamit undur diri, and wah ini warungnya nih guys, ada Excel bos, kita 5